Oke, thank you, A. Oke, teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Seperti biasa, tempat kita nongkrong pagi, mood booster yang selalu senantiasa kita menemani siapapun yang hadir ke sini untuk belajar menjadi manusia ruang. Dan hashtag kita seperti biasa bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi terus mencari tahu dan kurangi sok tahu gitu, karena semakin ngerasa udah isi, semakin sulit untuk terisi. Sehingga ya Betul. senantiasa apa yang kita lakukan hampir setahun lebih, udah setahun gitu ya, setahun lebih ini ada dampak gitu, di mana terima kasih juga kita kepada Kak Selena Gemas ya Kang Anjrit ya, makasih banget Ya, gitu ya Kak Selena Gemas yang selalu support gitu, support gift dan seterusnya gitu, dan teman-teman semua yang datang ke sini dengan support apapun pertanyaan apa, karena keberadaan kalian sangat apa ya, sangat bermakna, karena kita kalau nggak ada diskusi nggak mungkin belajar, dan semua pertanyaan-pertanyaan, diskusi, testimoni semua saya rasa hadir ke sini untuk saling menguatkan, dan ya kita di sini saudara Kang, seperti apa programnya Kang Anjrit, dan terus bertumbuh, terus belajar, dan yang paling terpenting di sini semua sahabat, nggak ada guru, nggak ada murid, di sini semua untuk kita belajar dan open. Siapapun teman-teman yang naik mau membagikan ilmunya, mau apapun, pokoknya kita terbuka, dan ini adalah ruang belajar tanpa judgement. Itu Kang, seperti biasa wah Kang. keren ya. Oke, teman-teman ya, seperti biasa yang mau naik-naik silakan, ini sudah terbuka nih ya di sini, silakan naik-naik. Nanti barangkali di sini ada yang baru lihat ini acara apa? Ini adalah acara Rest Area 89 ya, dimana kita 1 jam saja. Ngapain nih 1 jam saja tuh? Ya kalian misalkan sebagai penonton di bawah bisa melihat apa diskusi-diskusi kita ya dari orang yang naik. Mungkin beliau punya masalah. Nah, masalah ini bukan sebuah aib, melainkan apa bisa kita ambil pelajaran gitu ya dari masalah tersebut, yang nanti pastinya ada solusi, ada apa gitu. Ya, Gitu ya teman-teman dan ya. ini jangan baper lah kalau di sini gitu ya Kang ya, intinya ya. Betul, jangan baper teman-teman, santai-santai aja ya, jangan Santai baper. aja. Lagian kalian mau baper mau enggak ya, tetap-tetap aja duit mah segitu gitu kan. Jadi gak usah baper lah gitu ya, santai aja lah hidup mah, ya santai aja lah hidup mah gitu, nggak usah gimana diolok-olok dijulitin, santai aja lah gitu ya, Santai aja. santai aja, soalnya kan nggak ngurangin harta, nggak ngebanyakin harta juga gitu. Abis julid tuh, abis dijulidin atau abis julid nggak aja langsung jadi kaya gitu ya. Iya, nggak langsung jadi kaya, jadi udahlah gitu, Udah aja. udah aja gitu. Oke. Itu ternyata saya ngelihat ada Kang Roni Waluya. Kang Roni nuhun udah hadir. Coba Kang Roni mana? Kang Roni suruh nyanyi itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Anjrit, Kang Abu. Sebelumnya saya minal aidin wal faidin dulu. Ya, eh ya, dan terima kasih banyak karena Kang Anjrit sudah sering ngasih kesempatan untuk saya naik ya di setiap room, mau sama Coach Pena gitu ya. ya. Dulu mah kita Saya sempat cuma mau berantem ya Bu ya, masih inget nggak? ingat, Gimana Allahu Bu Akbar. sekarang, nah? Rasanya gimana hari ini Bu? Nggak, kenalan dulu Bu, takutnya banyak orang yang belum kenal. Oh, saya Yanti Fatimah dari Tasikmalaya. Oh iya, dari Tasik ya. Silakan Bu. Cuma mau ngasih testimoninya Kang Abu Ya. setelah ngikutin 1 tahun di sini. Eh Ini teh nggak bisa buka kamera? Udah Bisa bisa tapi gitu bisi ya. bosen Kang Ajritnya. Enggak lah, Enggak, itu kan supaya bagus, santai Bu. Bu. Biar seru Bu. Sok dibuka kameranya Bu. Bentar. Udah. Ya, mangga teh. Silakan Ya, Bu. eh ya testimoninya ya yang pasti udah lebih baik Kang Abu ya. Apalagi dulu kan saya frekuensinya kan contohnya gitu ya. Kalau tiap subuh itu kalau kalau apa namanya? Kalau mau nyuruh sholat itu mungkin pintu itu bisa bisa rusak gitu ya. Bangun 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 gitu kan. Ada anak masih Sekarang mondok saya teh? udah, oh udah enggak, udah enggak. Ini Oh teh udah. ibu yang ditinggalin suami ya anak itu bukan? Enggak, ini yang anaknya mondok itu Kang, Oh yang ini mah anaknya yang mondok, iya. Oke, oke. iya. Terus terus Teh Ya Yanti terus gimana?
Ya, terus kan sekarang saya udah bilang terserah karena itu bukan keharusan tapi kebutuhan gitu kan. Akhirnya setelah gitu saya kan suka nyindir-nyindir. Kamarnya kok berantakan kata saya teh. Gimana kamu mau sholat yang benar gitu kan, sedangkan itu kamu banyak cita-cita meminta ke atas tuh caranya gimana gitu. Tahu-tahu karena dengan kelembutan, tahu-tahu dia beresin kamar, terus ngasih space buat sholat gitu, Kang Abu. Ya seneng gitu Kang Abu. Terus apa namanya kalau frekuensi saya dulu kalau sama anak itu kan suka suka apa namanya ego gitu, suka ego. Hmm. Sampai dia itu pas ada inisiatif karena udah gede gitu ya, 24 tahun, dia itu punya inisiatif gitu. Tapi dia cuma ngomong gini, enggak ah, enggak mau dikeluarin katanya inisiatifnya. Nanti malah nyuruh saya yang ngerjain katanya gitu. Nah, karena frekuensi saya udah agak baik gitu ya. Jadi saya bilang gini, kamu kan udah gede, minimal kalau kamu nggak mau bantu tenaga, bantu mama pikiran, sok ucapin biarin mama yang ngerjain, di pikiran kamu isinya apa gitu. Ya seperti itu Kang Abu. Terus kayak saya kan ada anak kecil yang apa namanya yang frontal, dia frontal. Kalau saya suruh ngingetin, bukan nyuruh ya, saya cuma ngingetin, terus dia cuma bilang gini, ah mamah nyuruh sholat, kayak mamah masih ganu bener wae, katanya gitu ya. Wah, Gitu. itu anak keren tuh. Oh, pokoknya yang satu itu pokoknya Kang Abu saya suka sulit untuk menjawab gitu. Kalau dulu mungkin saya kesulitan, tapi sekarang alhamdulillah gitu setelah gabung di sini kayak kemarin gitu ya. Saya selalu ngingetin kan nggak bosan-bosan kan kan saya kan mamah kewajiban ngingetin nah kata saya teh gitu. Terus dia bilang gini, kalem aja mama, siapa tahu juga besok saya pindah agama katanya gitu. Dan Kang Abu bayangin, bayangin kalau saya dulu frekuensinya dia yang dulu, Oh, wah, udah udah, selesai. mungkin saya udah nangis jungkir balik dan istighfar gitu ya. Tapi saya bilangnya udah gini, saya bilangnya sekarang gini, ya mama kan cuma mau ngingetin, walaupun kamu mau pindah juga jangan malu-maluin agama yang baru, digituin ku saya teh. Eh, di mana-mana juga agama sama, ada kewajiban, ada larangan, gak ada bedanya kok. Kamu itu cuma kayak minum air yang satu merek A, satu merek B sama aja kok. Saya jadi udah bisa bilang seperti gitu gitu Kang Abu. Oh, Pokoknya keren. udah Keren, udah keren. udah enak lah gitu Kang Abu, udah nggak ini lagi gitu, apalagi apa karena dia pun juga sudah melihat gitu Kang Abu dengan keadaan bentuk saya seperti ini, jadi terus dia bilang gini terakhirnya, ya mama tenang aja katanya gitu, eh lihat nanti katanya gitu setelah saya bilang seperti itu. Karena apa, karena kalau dulu kan dia suka bilang gini, suka 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 yang kecil pada itu Kang Abu, yang kecil dia itu suka kalau kalau ngomong kan saya nggak, dia nanya ya, dia nanya, nah, kalau saya setiap nyuruh tuh dia nanya dalilnya mana, Qurannya mana, terus saya bilang gini, lah Dek, kan kalau kayak doa kayak gitu kan nggak perlu bahasa Arab, Dek, kata saya teh digituin. Ngapain juga kalau misalkan Dedek nanyain apa bahasa Arab apa BC kalau artinya nggak tahu juga ngapain, kata saya teh digituin. Yang kecil itu memang agak sedikit frontal banget gitu. Nah, terus ya sekarang jadi apa namanya komunikasinya tuh jadi enak gitu. Saya jadi bener-bener teman bertumbuh kayak yang kata Kang Abu tuh, sampai saya tuh kayak Lebaran itu bukan nunggu mereka minta maaf, tapi saya duluan yang minta maaf gitu karena pasti saya banyak salah dulu frekuensi. Jadi saya tuh anak-anak sekarang kan apa namanya kritis gitu Kang Abu ya. Hmm. Jadi setiap apa yang saya lakukan dulu tuh selalu ditanyain lagi gitu. Mama kok dulu A, mama kok dulu B, tuh saya bilang ya mama minta maaf karena memang dulu kan ilmunya kurang dikit kan kata saya teh. Itu aja Kang Abu, saya udah Keren, eh. bener-bener apa Kang, kita namanya? tepuk tangan lu dong buat Teh Yanti, Kang. Nih keren banget nih, Teh nuhun Teh. Iya. Itu apa ya, testimoni yang menunjukkan perubahan ego seorang orang tua tuh. Kan ego orang tua susah ya, berat loh untuk bisa melakukan hal-hal tadi gitu. Dan tadi saya rasa
pertumbuhan yang menarik gitu ya yang dialami oleh Teh Yanti ini yang kita bisa ambil pelajaran. Hatur nuhun Teh, terima kasih. Ya, ya, sami-sami kamu. Satu lagi kamu kalau boleh kalau ada pertemuan jangan puasa, saya kan tukang jahit. Puasa mah tuh rame-ramenya. Siap, siap. Nanti kalau ini dalam waktu dekat nggak puasa kita mau bikin halal bihalal rencananya. Ya, ya, sangat ditunggu Bu di banget. Tasik, Bu. Ya, di Tasik. Nanti juga saya ada pekerja 5 orang dari Tasik. Pekerja apa? Ya jahit sama jahit. Oh, oh iya, iya, iya. Siapa tahu nanti itu tetangga saya ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Ibu hatur nuhun ya, keren, Ya, keren. semoga diturunkan Kak. Nuhun, nuhun. Tapi anak-anak sekarang ya kan ya, keren ya. Si Guni bisa kia, misalnya Kang Anjrit bilang, Guni kamu gini, ayah Anda. Nggak bisa gitu si Guni kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya mah yang penting benar-benar dia kritis gitu. Jadi menanyakan sesuatu biar dia tuh tahu gitu. Kayak saya kan, kenapa sih kita harus humble? Coba, kamu tuh harus humble, kamu tuh harus rendah diri, misal kayak rendah hati. Kamu tuh harus apa? Harus sopan. Ngapain nggak? Kenapa kita tuh harus sopan kan harus tahu dulu. Kalau udah tahu, otomatis kita melaksanakannya itu bukan kata suruh, kata harus atau kata Bener, wajib. bener, Karena bener. kita tahu gitu. Oh, Bener. kalau kita sopan tuh begini loh. Benar, benar. Kenapa kita harus sholat? Coba. Iya, Kan iya. kalau kita nggak tahu ya sholat takut neraka. Nggak, tapi tadi anaknya Teh Yanti punya statement itu menarik loh, Kang. Oh, udah santai aja, nanti siapa tahu pindah agama, kan itu sesuatu yang di luar Nurul ya, keren gitu. Dan siapa tahu pindah agama. Tapi jawabannya bagus juga. Ya kalaupun kamu pindah agama, nanti jangan malu-maluin agama berikutnya dong, kamu kayak gini sih, itu bagus. Itu bagus kejawabnya ya. Ah, keren Tapi ngomong-ngomong, ini adalah tutorial kalau kita ingin dibelanjain tuh ya. Oh iya. Ini Tutorial. tempat kerja saya diberesin. Tutorial itu ya. Tutorial kalau pengen dibelikan sesuatu itu teman-teman. Iya, benar. Nah, ciri-ciri ya, indikator. Ya itu ciri-ciri. Aduh. Next ya, coba. Duh, keren nih. Makasih Teh, itu keren nih. Pagi teman-teman, selamat pagi. Pagi Ibu Dia, halo Bu. Pagi Budian. Halo, Halo, Dian, ya halo. bisa buka kamera nggak ini? belum bisa nih Bu Dian. Oh, iya. Silakan Ibu, Ibu di mana? Halo, Kang Abu, Kang Anjrit. Saya Halo. dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, oke. Kepulauan Riau ya. Gimana Bu? Udah pernah nonton ini? Kita? Oh, udah sering banget Kang Abu. Oh, iya. Siapa tahu kayak kemarin ya datang-datang ini apa ya? Enggak, jadi saya tuh sebenarnya ya bahagia banget ini ikut bergabung sama Kang Abu, Kang Anjrit. Masalahnya saya itu punya bukan pandangan aneh ya, suka berbeda aja sama orang. Jadi saya tuh dari SMA tuh mikirnya gini loh. Kalau saya disuruh sholat, disuruh sembahyang, saya tuh mikir gini. Dan ada Allah teh bukan raja ya untuk disembah-sembah. Itu dari SMA, cuman kan nggak berani Kang Abu mau nanya ke siapa. Tuh, tuh. Ya kan? Sebentar. Tuh. Saya tuh nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka kamera ya. Belum bisa Ibu, belum. Belum bisa, Bu. Oke deh. Ini followernya Jadi- masih sedikit Bu. Iya, Harus saya 200 minimal. akun saya private Kang. Oke. Ngapain atuh? Nggak apa-apa. Saya cuman untuk apa? Untuk seneng-seneng aja sih sebenarnya, dan nggak mau nambah, bukan sombong ya, nggak mau nambah temen juga, soal banyak yang japre apa DM gitu. Jadi males. Iya, Saya oke. janda soalnya Kang, nanti dibilang saya cari laki. Ya saya nggak nyari, saya yang dicari. Ini soft ya sellingnya sudah. bagus ya. Pelan-pelan, pelan-pelan langsung
Saya Iya. jandaan sebetulnya. Janda. Itu Tapi saya sekarang nggak nih Ibu Dian nih marketingnya bagus ya. Ibu Ilmu dia Saya nggak marketing. nyari laki, saya dicari Iya, Kang. sebentar Bu. Ibu Iya. memang gak nyari laki, tapi ngomong ke saya janda yang dengerin 700 orang. Nggak Itu nggak apa-apa. nyari loh. Enggak. Nggak Cuman apa-apa pengumuman. supaya tahu statusnya, tapi tidak available gitu Kang. Oh, Oke. tidak available. Ya, oke. Ya. Gimana Bu, silakan. Terus gimana? Bu? Jadi itulah saya suka mikir saya ini aneh, tapi udah nggak bisa berubah ya, pikiran-pikiran itu semakin liar. Hmm. Sampai nggak pernah ketemu, mau nanya ke siapa, mau berguru ke siapa. Sampai saya tuh dalam hati nih, ya Allah saya pengen dapat temen, dapat guru yang sepemikiran gitu Kang. Hmm. Lama sih, saya baru ngerti masalah ini sekitar 4 tahun yang lalu lah. Oke. Jadi saya punya guru, saya cerita, dia bilang cuman nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Hmm. Kamu cuman harus jalan aja. Oke. Akhirnya kan saya tuh anti TikTok dulu Kang. Hmm. Yang awal TikTok joget-joget doang. Betul. Saya teh bilang gini, kasep-kasep tapi joget-joget di TikTok ilfeel saya teh. Hmm. Nggak lama ketemu Kang Abu, ketemu Kang Anjrit, kasep-kasep tapi nggak joget-joget, saya suka. Hmm. Jadi saya tuh cuman mau bilang testimoni lah, terima kasih bahwa saya itu tidak sendiri, bahwa saya itu tidak salah, bahwa bukan berdoa ya, berbicara dengan dengan Allah tuh harus dengan hati yang gembira, tidak dengan meminta-minta, tidak dengan mengiba-iba, dan memang nyatanya semua terjawab sih. Hmm. Jadi saya cuma bilang makasih aja. Saya punya teman. Iya benar sih. Karena gini, Mbak Dian, salah satu hal yang menyenangkan dalam hidup adalah ketemu orang yang sefrekuensi yang kita bisa ngomong seapa adanya, betul nggak, Bu? Betul. Iya, karena kan Dan obrolan-obrolan tadi, pemikiran-pemikiran Mbak Dian tadi emang nggak umum ya, di iya, luar dari konteks yang namanya mayoritas lah gitu intinya. Karena betul. kan balik lagi bahwa memang kebanyakan kan nggak pakai pikiran ya, memang kebanyakan hanya ngikutin, kebanyakan Iya, hanya ya udah nurut, manut gitu, iya ikut dan doktrin itu dogma, doktrin, dogma gitu, dan takut habis gitu. dosa. Abis gitu jadi mayoritas ngerasa paling benar, terus kalau ada yang beda dikit langsung ih kok kamu gitu kan. Betul. Itu yang saya rasa nggak asik gitu, karena kan Asik bener. kalau kita bicara dalam konteks kehidupan yang plural gitu ya, pemikiran yang berbeda itu kan justru bukan saling berantem tapi saling mengayakan gitu. Iya. Dan tapi ya Kang, pemikiran seperti kita ini tidak bisa dengan mudah bukan ditularkan ya, dijelaskan ke orang lain. Dan sekarang sih saya nggak masalah. Saya Iya, beda sendiri, saya nggak masalah. dan nggak perlu dijelasin juga sih Nggak perlu sebenarnya ya. dijelasin juga ternyata. Heeh. Dan Soalnya saya suka dianggap orang gila Kang. kalau nggak ditanya ya udah Enggak, ngapain ya ya. udah. Kalau ditanya juga saya jawab, tapi terus jawaban saya dianggap salah, ya nggak masalah. Hmm. Jadi sekarang tuh, apalagi bertemu dengan Kang Abu, Kang Anjrit ya, nggak ada masalah lagi. Tenang-tenang aja. Betul, betul. Sip. Thank you Mbak Dian. Oke, Semoga sama-sama. keberadaan Kang dan Anjrit. kebersamaan di rest area juga menjadi teman yang hangat untuk kita bisa saling berdialektika, membuka pikiran yang freedom gitu ya. Karena ya balik lagi kita akan selalu menghormati perbedaan pikiran, perbedaan sudut pandang, karena setiap perbedaan itu juga mengayakkan gitu. Itu sih poinnya. Betul. Dan bikin happy ya Kang. Bikin happy gitu kan, nggak usah ngejudgement ya, orang pemikiran di situ oh ya diterima, Iya. ditambahin, kan nggak harus kita ambil semua ya. Betul. Dan Iya, akhirnya orang mau ngejudge kita apapun kita bisa terima. betul, kan Gak yang ngejudge masalah dia ya. diapa-apain juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Sip Mbak Dian, thank Oke, you ya, oke. Bu, Terima kasih atur nuhun, semuanya. terima Atur kasih, nuhun. terima Selamat kasih. pagi. pagi, terima Dadah. kasih, Assalamualaikum. terima Bye. kasih. Nah itu marketing bagus Kang tadi ya, santai. Buset, gitu. Dan itu juga tadi ada sedikit ganteng-ganteng tapi nggak joget-joget.
Dia tuh lagi apa mengutarakan kriteria yang dia mau gitu. Betul. Tapi maaf Bu, kalau saya sih memang gak joget-joget, tapi saya velocity ya. Kang, karek ningali video yang kemarin itu, anjir nonton 7 juta aja. Yang mana? Ah? Itu 6,5 juta. Ya, itu yang di akun real, yang asli, Oh yang iya, awal. itu. Ya, gara-gara joget-joget gitu, ya udahlah, mau Ya komen. sekarang mah yang dianggap Yahudi ya. Rame banget. Iya, jelas-jelas Wahyudi, salah nulis kayaknya Kang. Next, sebentar teman-teman. terlalu dramatisir ya. Ya, Apa-apa disangkutin agama, apa-apa mengikuti. Padahal hari ripuh diri. jadi riweuhnya Oh, ini diri salah gitu, susah, Salah, gini salah. ngejudgment gitu. Ada yang bilang kalau aku sih udah dihapus katanya. Oh, mau aku udah dihapus gitu. Pengumuman. Aduh. Halo, Padahal nggak. assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum, pagi. Siapa nih? Pagi, ntar Kang, deg-degan nih. Oke. Eh, saya Hesti, aslinya sih dari Jawa Tengah. Oke. Cuma udah lama tinggal di Bandung. Oh, di Bandung. Di mana di Bandung, Bu Esti? Bandungnya mana Bu? Bandung, panggil Mbak aja deh Kang, biar nggak Oh tua iya, amat. Mbak. Oke, Mbak. Oke Mbak, di mana? Mbak E. Di daerah Muhammad Ramdan. Oh, Oh, oke. oke. Mm-mm. Deket Moh Ati situ ya, ada tuh restoran Chinese food enak. Di mana? Ada Moh Ati namanya. Ya, Chinese food Bu, yang Chinese minyak food babi Bu. legend. Nggak doyan, nggak doyan saya. Bodor. Aduh, deg-degan Aduh. banget nih. Iya. Tadi nyoba aja, berkali-kali nggak pernah diangkat ya, rezeki diangkat sekarang. Iya. Gimana, Bu? eh Mau bilang apa ya? Terima kasih dulu deh kali ya. Jadi saya ini udah mau hampir ulang tahun yang ke 1 tahun dengerin rest area ya kayaknya. Soalnya Oke, dulu udah lama juga ya. setelah habis lebaran, mau dekati lebaran haji gitu, nggak sengaja ketemu di acara ini gitu. Awalnya tuh simple, awalnya tuh kayak saya tuh kayak nyimpen luka batin gitu Kang. Oke. Jadi ntar malah jadi pengen nangis nih. Aduh, Apa-apa. kenapa Jadi gimana gini. gimana? Nangisin aja Bu. Mm-mm. Lebaran. Jadi dulu lebaran tuh kayak kemarin. kayak kayak Lebaran. kesel gitu ya sama keluarga gitu ya, sama Oke. kakak ya terutama. Hmm. Ada satu apa tuh namanya? Ada satu rencana saya yang menurut saya mereka yang batalin gitu. Jadi saya sakit hati banget. Tapi Oh, dipendem gitu, dipendem kan. Udah ada setahun, hampir 2 tahun gitu. Saya pikir udah sembuh gitu ya. Saya pikir udah sembuh, Dipelihara udah gitu ya, Bu ya? hilang. Heeh, kayak dipendem gitu Kang. Saya pikir sih, saya di luarnya fine-fine aja gitu, ketawa-ketawa biasa gitu. Nah suatu hari saya tuh ceritanya mau ini antri di SPBU nih. Tiba-tiba diem, saya tiba-tiba nangis gitu. Nangis ingat peristiwa itu lagi gitu. Terus saya kayak sadar, waduh berarti ini kan saya masih nyimpen kekesalan, nyimpen kebencian ke kakak gitu. Sedangkan yang saya punyai cuma mereka gitu. Kok ini mah ruginya di saya sendiri, sementara kakak saya kan happy aja gitu ya. Iya, Bu. Melihara Terus saya kambing ke tumbuh, Bu, kantor. jadi gede ya. Ini melihara benci ya jadi Terus udah sakit. gitu, Mm-mm. nah udah gitu saya ke kantor. Waktu ke kantor tuh ngobrol gitu sama atasan saya. Dia cuma bilang gini, dia kan dipanggilnya saya dia kalau di kantor. Dia cuma deh kamu letting go katanya. Lepasin semuanya gitu. Terus nggak tahu kenapa saya buka TikTok, yang muncul itu ada Kang Abu. Muncul Kang Abu nggak tahu lah ngomong letting go gitu. Terus saya cari ada di YouTube. Saya baru ngikutin sampai episode 33 kayaknya. Belum, Oke. dan rencananya mau saya ulang lagi nih. Terus udah gitu ketemu Kang Anjrit. Terus udah gitu lihat acara ini. Apa sih nih acara? Coba saya ikutin. Sekarang kecanduan tiap hari nonton acara ini.
Nah, pelan-pelan sedikit-sedikit saya bisa lepasin semua yang menumpuk di batin saya bisa lepasin satu persatu gitu. Memang sih masalahnya belum belum bisa kelar ya. Tapi enteng hidup saya. Ringan banget. Tiap hari ketawa. Pokoknya seneng deh saya, alhamdulillah banget, kayak kayak rezeki gitu ya. Jadi setiap apapun yang kita tanya ke Tuhan kan kayak dijawab gitu. Salah satunya ya ketemu Rest Area 89 ini. Thanks banget pokoknya. Wah, keren. 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 Makasih banget. Makasih Bu Diah, Bu Hesti. Ceritanya seperti apa yang ditestimonikan teman-teman lain, bahwa segala sesuatu yang memang diamalkan, dilakukan, dan dilatih pasti akan membawa perubahan sih. Iya, iya, betul Kang. Terima kasih banget sih. Terus sekarang juga saya kayaknya bodo amat ya kalau di kan ada ya, kalau misalnya yang tidak kesannya, tidak sesuai syariat itu aliran sesat gitu. Bodo amat sih. Kalau misalnya taruhlah misalnya Kang Abu, Kang Andri aliran sesat gitu ya. Ngapain tiap hari ngulang syahadat ya? Kalau aliran sesat kan ngapain tiap hari ngulang syahadat terus gitu. Justru dengan belajar di sini tuh bisa rileks, sholat lebih nikmat gitu kan. Apa yang dibilang sesat tapi ya nggak apa-apa sih ya, kan itu pandangan orang, kan kita nggak Pandangan bisa orang. apa ya. Iya. Bener gitu. Nah, Udahlah. terus boleh nggak ada satu lagi pertanyaan nih Kang? Iya, gimana? Nah, gini, saya apa sih namanya kemarin pelan-pelan sih ngikutin yang 3 fakir itu. Nah, saya terketuk untuk bertanyakan tentang hukum alam yang pengulangan, hukum repetisi ya Kang. Waduh, berat nih. Terus. Nah, sedikit sih gitu. Cuma karena kalau di situ kan sebentar ya itunya, maksudnya Iya. durasinya sebentar gitu. Saya dari dulu pengen nanyain gini Kang. Misalnya ini dalam satu keluarga nih. Dalam satu keluarga mungkin dari sesepuh-sesepuh kita dulunya ada hal yang mungkin dirasa kurang bagus gitulah. Sering terjadi gitu kan. Sering terjadi. Nah, sekarang tuh kayak mau kejadian lagi gitu. Tapi bukan sama saya kejadiannya. Mungkin sama keluarga saya, sama keluarga saya yang lain. Nah, itu tuh karena memang si keluarga saya yang sedang mengalami itu belum mengambil pelajaran dari situ, ataukah karena batin saya, mana saya ya, pikiran, perasaan, dan emosi saya itu belum bisa menerima hal buruk itu yang terjadi di keluarga saya. Ya. Gitu. Gini, ini mau ngomongin karma kayak apalah jadi panjang ya. Kita realistis to the point aja. Intinya adalah kalau kita punya pikiran yang sama, kita akan cenderung mengambil keputusan yang sama, betul nggak? Oke, ya. Oke, artinya kalaupun kita tidak merubah keputusan kita, ya tidak akan ada yang berubah. Dan kalau kita bicara masalah baik, buruk, benar atau salah dan seterusnya, itu kan tergantung apa yang kita maknai per saat ini. Iya, betul. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu berkaitan sama apa semua? Ya, satu. Setiap orang punya kurikulumnya masing-masing. Dia punya pilihannya masing-masing. Betul nggak? Iya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks yang apalagi melihat dari luar, ya itu kan juga kurikulumnya dia gitu. Karena satu hal yang paling pasti dalam konteks apapun hidup ini adalah konsekuensi. Gitu. Konsekuensi seseorang yang tidak berubah pikirannya, ya masalahnya sama. Konsekuensi orang yang tidak meluaskan pikirannya adalah ya sistem yang namanya penerimaan dirinya ya sama gitu. Nah jadi nanti kita akan melihat bahwa dalam rentang yang panjang tidak ada baik, tidak ada benar, karena itu semua adalah scene film kehidupan kita yang pada akhirnya akan menjadi cerita yang indah dalam tanda petik ya. Contoh nih, sekarang nonton satu adegan film terus kita mengatakan bahwa film ini nggak rame gitu, karena adegan itu kita nggak suka. Tapi jangan lupa, kita baru nonton satu scene loh. Dari puluhan ribu scene yang belum ada dalam film keseluruhan ya. belum keseluruhan. Makanya sesaat kita cepat mengambil kesimpulan, cepat mengambil keputusan dalam konteks yang namanya judgment, itu pasti banyak kecewa dalam hidup gitu. Oke, ya. Itu sih poinnya, Mbak. Jadi saya rasa jangan terlalu cepat lah menyimpulkan ini baik, ini buruk, ini apa, ini itu dan Iya, seterusnya, betul, karena betul. kita punya rentang waktu yang panjang gitu. Oke, ya. Nah, rentang waktu yang Oke. panjang ini yang penting untuk kita sadari bahwa kita nggak bisa mengambil satu keputusan dalam single scene gitu.
Oke, ya. Apalagi ngelihat Iya. orang misalnya ya di sosial media cuman satu video dan videonya pendek dan dipotong dan seterusnya terus kita ngomong ini nggak benar gitu misalnya. Iya, iya, iya. Sering tuh kan kayak gitu tuh. Nah, Terus itu kita yang ngelihat pelan-pelan. tetangga, teman apa siapa cuman ngelihat adegan itu tuh di saat itu langsung langsung kita menilai seluruh kehidupannya gitu. Gimana tuh? Gimana kita akan menyimpulkan seluruh kehidupannya kalau kita cuman tahu orang itu cuman satu scene dan kita nggak akan pernah benar-benar tahu siapapun karena semuanya bertumbuh. Even pasangan yang udah bareng 50 tahun nggak Oke. kenal-kenal amat juga kok Iya, sama iya. pasangannya gitu. Itu sih, Mbak. Jadi Iya, yuk iya. kita Oke, nikmati oke. proses pertumbuhan ini dan kata kuncinya adalah bertumbuh atau adaptif gitu. Terserah Iya, itu iya pilihan. betul. Thank you. Iya, iya. Terima kasih, Kang. Makasih Oke banget. ya. Soalnya kalau ngomong hukum Ya, oke. perputaran Dapat banget. atau hukum repetisi, wah nggak mungkin ngomong 4 jam 5 jam tuh nggak mungkin. Itu perlu 10 Makanya pertemuan kalau tuh. yang kalau yang di YouTube kan sedikit banget durasinya, jadi kayak kurang puas gitu. Iya, apalagi ngobrolnya di sini, wah repot. Nantilah kita akan bahas itu di Jangan ya. kelas-kelas private ya. Iya, jangan. Oke Bu ya. Betul. Thank you Mbak Diah ya. Oke, terima Mbak Esti. kasih Kang Abu, makasih, Kang Anjrit. dadah. Oke, ya, dah. Assalamualaikum. Salam. Apa gimana ada hukum repetisi Repetisi teh hukumnya Cohen tuh, hidup abadi, Kang. Hukum repetisi itu hukuman yang berlanjut gitu. Enggak, repetisi itu pengulangan. Pengulangan. Ya. Males. Enggak, pengulangan tuh salah satunya gini, Kang. Kenapa orang kalau punya masalah finansial, kok besoknya finansial lagi, misalnya. Oke. Gitu. Ya berarti kan kalau dia masalahnya pengulangannya di situ, ya sudut pandangnya kan nggak berubah dong, gitu. Belum beres misalkan di situnya ya. Kalau belum beres pasti akan mengulang lagi hal yang sama. Itu maksudnya ya. Iya. Oh, Ya mungkin kalau dalam perspektif teman-teman di Hindu, di Buddha ada yang namanya inkarnasi dan reinkarnasi gitu, Kang. Oke. Kan inkarnasi itu dari kata karnivor. Karnivor itu artinya daging. Jadi pada satu perspektif Tuhan yang mendaging atau sang semesta yang mendaging itu kan jadi manusia. Nah, dia mengalami perputaran gitu. Nah, dan bahasan ini kalau kira-kira IQ di bawah 78 susah sih, Kang. Wah, susah. Susah, udahlah. Gini mah. Yang jelas teman-teman ikuti saya saja. Hidup indah dan abadi, udahlah. Udah, setuju. Jangan ada hukuman, jangan ada apa. Pokoknya saya pengen indah aja. Iya. Dan abadi. Abadi. Saya mau pengen itu pokoknya. Next. Ya Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dibuka kameranya Mbak. Enggak, lagi ini, nantilah gak apa-apa ya. Enggak, soalnya Nggak yang apa-apa. lain-lain itu followernya memang belum nyampe. Soalnya ini lagi nggak di kerudung, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya, ya gak apa-apa ya, maaf ya. Ini aku kenapa ketawa baru lihat Kang Anjrit dan Kang Abu tuh sekitar sebulanan yang lalu lah gitu. Ya, tapi kenalan dulu Mbak, mendingan. Kenalan dulu. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resti dari Garut. Oh iya, Ya, Teh Resti. Alhamdulillah. Resti sering membawakan acara ya, sering. Ya. Mbak, Mbak. Kenapa? Ya, kenapa Kang? Allah qadarullah saya bisa kenal sama Mbak. Alhamdulillah. Semoga ini qadarullah yang memang. Ya Allah, terima kasih. Nikmat. Aduh ya Allah. Dari kemarin aku tuh bete, sedih gitu ya. Tahan. Terus aku tuh keingetan. Ya terus Mbak. Lanjut Pak, gimana? Soal melepas dan kemelekatan. Terus terangnya saya kurang terlalu belum belajar banyak lah gitu tentang keikhlasan, tentang melepas, tentang apa kayak gitu ya. Kayaknya kemarin aku tuh sakit banget gitu ya. Ada yang ngata-ngatain, sepele sih sebenarnya mah, tapi Allah kesuka lah, orang gitu suka gitu loh Kang. Jadi gini, ada yang bilang apa sih aku teh buka chattingan seseorang lah gitu. Ada yang ngata-ngatain kalau aku teh maaf ya janda mandul kayak gitu kan Kang ya, janda mandul gitu.
Terus? Ya maaf, memang saya tuh kan udah dulu teh punya suami, terus bukan kodarullah lah, cerai kayak gitu ya. Iya qadarullah benar. Iya benar kan itu kan udah ditetapkan ya. Terus Nggak mau nggak bisa salah, bisa salah. Jadi Terus ya, ya aku tuh cerai. Nah terus sekarang tuh aku janda gitu ya. Ya belum punya anak, itu makan kehendak Allah ya. Aku teh udah ikhtiar dulu teh udah apa, dan aku juga pernah kan ke dokter nggak mandul aku teh, tapi pas lihat chattingan itu aku teh meni sakit teh, tiap keinget aku teh pengen nangis, tiap keinget aku teh berusaha kudu kumaha gitu melepasnya, aku mah nggak ngontrol lah, kasih orang itu teh biarin lah kumaha maneh we gitu, kan aku teh ingin mengobati diri sendiri gitu, asal jadi teh tiap inget janda mandul meni segitunya segitu hinanya aku teh kayak gitu. Tar, teh saya langsung potong dulu ya. Saya langsung potong dulu. Sekarang saya mau nanya. Ya. Kalau teteh janda dan kalau teteh mandul, masalahnya apa? masalahnya apa? Nggak masalah, nggak masalah. Hah? Cuman manusiawi Kang merenan nyeri we gitu. Iya, saya mau nanya dulu. Saya mau nanya dulu. Kalau teteh pun janda, teteh mandul, masalahnya apa? Iya, gak masalah kok. Ya nggak Nggak masalah kan? masalah. Iya kan? Salah. Nah sekarang pertanyaannya yang membuat teteh sakit hati kan bukan omongan dia dong kalau gitu. Betul nggak? Tapi teteh Iya, iya. memaknai bahwa omongan itu adalah merendahkan gitu. Betul. Coba, Ya teh gitu jadi rendah. Iya, sekarang pertanyaannya teteh mau diomongin janda mandul, mau diomongin gimana, merubah hidup teteh nggak? Iya sih enggak. Enggak. Janda mandul rekening berkurang nggak? Nambah juga? Enggak gitu. Betul nggak? Iya. Jadi miskin nggak? Enggak. Jadi kaya? Enggak. Betul nggak? Jadi sekarang saya tanya, omongan orang lain bisa Iya. kita atur nggak? Iya. Nggak bisa dong. Betul nggak? Ya, Omongan orang iya. lain nggak bisa kita atur, apa yang dilakukan orang lain nggak bisa kita kontrol. Nah sekarang teteh berarti saat mengatakan bahwa aku sakit hati sama omongan itu, berarti yang penting teteh untuk sadari bahwa bukan sama omongannya. Teteh perlu untuk menyadari bahwa aku disakiti oleh maknaku sendiri gitu. Iya. Betul nggak? Terus ya betul, udah rada paham. Terus sekarang misalkan ada solusi nggak, bukan solusi atau apa ya, teknik atau apa gitu. Kalau misalkan nanti sore atau nanti malam apa kayak mau tidur aku keinget harus gimana lah untuk mengelola emosi biar nggak Ya. nyeri Iya. biar gitu gimana. Iya. Sekarang entah itu aja sekarang ya, sesuatu kalian yang sakit itu karena ditolak teh. Oh iya. Gampangan aja misalnya, ih kamu janda bandul, jawab aja simpel, emang. Terus kenapa? Beres. Iya, kalau dia ngomongnya depan aku kan aku bisa. Cuman kan ini ngomongnya di belakang jadi aku nggak bisa jawab. Iya, teteh jawab aja gitu. sama diri sendiri sekarang, janda bandul, emang. Oh, Kan nggak aku apa-apa. ngomong sendiri aja emang. Terus mana dek naon udah gitu lah siap. Iya, siap, gitu, siap. teh. Emang, Harus kayak gitu. emang. Betul nggak? Iya. Iya, dan siapa tahu loh, orang itu ngomongnya juga nggak gitu-gitu banget, tapi nyampe ke kitanya jadi gitu, itu banyak banget distorsi-distorsi, kita nggak tahu loh. Siap, Kang. Betul nggak? Sekarang saya tanya teh. Betul. Sekarang saya tanya, Iya. kalau ada orang ngomongin kita di belakang, posisi dia ada di mana? Iya. Gimana Kang? Ulangi maaf. Kalau ada orang ngomongin kita di Iya. belakang, posisi dia ada di mana? Ya. Di bawah kita. Di belakang, karena di belakang ini ngomonginnya. Oh, sudah ada di bawah. Alay Allah, oke selamat di bawah. Iya kan? Terus Jadi kalau ada Iya, orang iya. ngomongin kita di belakang, berarti dia di belakang kita. Berarti kita ada di depan dia nggak? Ya ngapain kita sibuk sama yang ada di belakang kita? Betul nggak? iya betul Kang. Kan kalau kita bicara Siap. dalam konteks yang ada di belakang kan selalu nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dan siapapun nggak akan pernah ada yang tahu sesungguhnya kok gitu. Betul. Nah intinya teteh jangan nyalahin orang itu gitu. Semakin teteh nyalahin orang itu, teteh semakin sakit hati gitu. Paham nggak? Oh, iya. Yap, jadi ulah nyalakeun kan maklum baik gitu. Dan emang kenyataan abi janda, abi teu punya anak. Ulah mandul teuing. Abi janda. Iya, abi sekarang teu punya sekarang anak, terminologi udah. yang dipakai di umum mungkin kalau nggak ada punya pasangan namanya janda. Kalau nggak punya anak namanya mandul. Udah.
Terus kalau begitu, kamu janda mandul, artinya kamu kayaknya udah terpisah dari pasangan kamu dan kamu belum punya anak. Sama nggak esensinya? Sama, jadi aku tuh harus memaknai positif, memaknai kata-kata meskipun kata-kata itu rada kasar, memaknai positif, Bah, Gitu ya, Siap. Resti harus kayak gitu Ya. kamu. Doakan atuh meh tereh teu janda ya dan meh Oh, sini tereh ke punya rumah. anak lagi nanti ya. Bismillah. So, kalau pengen dibuahi masih Senang aku bisa Teh ketawa dari seru-seru, kemarin aduh. maupun nangis aja. iya. Di sana banyak ya. Resti, Garut, Alhamdulillah, semangat. iya, Oke. iya. Semangat Bir, siap-siap. Terima kasih Kang Abu. Iya, Kang makasih Andri. Teh Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, qadarullah Kang ini. Alhamdulillah saya tuh qadarullah memang subhanallah. Ini salah satu penyakit kalau bagi saya ya di muka umum, yaitu gak bisa terima hal-hal omongan yang dimaknai tidak baik dari Benar, orang. benar, benar. Ini karena memang kelakuan kita setiap hari bikin status pengen yang bagus-bagus. Karena apa? Karena berekspektasi ingin dipuji. Tuh. Ini nih ya, ini contoh-contoh. Ini baru tadi malam dibahas di Lettinggo, Kang. Oh gitu ah. Ingin dipuji. Itu baru dibahas tadi malam. Wah, saya punya aura. Punya aula tabarakallah, Kang. Luar biasa, Kang. Ini aku ini penyakit kalian ya. Udah tahu Anda rumah di gang, tapi bikin status pas di restoran aja. Nah, tolong akui ya, tolong bikin status itu saat LPG kalian habis. Sok-sokan lah ibu. Cuma kalau memang kayak gitu aja. Karena apa ini nih dampaknya? Bener, Ketika seseorang menyebutkan sesuatu, kita sudah lemah. Karena apa? Karena yang ingin kita terima hanya pujian. Tuh. Gitu. Betul. Nunggu validasi sesuai dengan apa yang diinginkan Betul, gitu. apa yang dia inginkan. Kenapa saya bisa bicara kayak gini? Saya dulu sama seperti itu. Tapi saat saya menjadi sampah masyarakat, di sana saya belajar. Jadi saya dikatain saya musuh masyarakat. Saya pernah sampah gak berguna segala macam. Ketika saya terima itu, saya sekarang gak butuh yang namanya pujian atau apapun itu. Karena segala puji bagi Allah ya. Bener, Kang. Itu Kita terbaik. mau bikin status dimanapun ya is okay. Orang mau bicara ke saya, si Anjrit gila, si Anjrit apa, gak jelas, gak apa. Santai jatuhnya. Kenapa, Kang? Nggak kenal. Gak kenal. Serius santai. Karena ini memang ya itu bener kata tadi, kita harus terima dulu. Kalau misalkan sekarang hari ini kita masih butuh validasi, ya terima dulu saat ada yang jelek. Lama-kelamaan kita belajar. Ngapain sih omongan orang memang nggak akan ngaruh apa-apa ke kita tuh sebetulnya gitu. Bener. Ya teman-teman, ini penting sekali. Tolong belajar apa adanya ya, tanpa ekspektasi, tanpa harus ada pujian. Karena itu dari situ, aduh hati-hati loh. Ya, Wah, bener, hati-hati Kang. bang. Nih, resume tadi malam, Kang ya. Amarah itu datang karena ada sesuatu hal yang dilakukan karena kita ngerasa bahwa aku berkorban, Kang. Sesaat kita ngerasa bahwa sudah berkorban sesuatu, aku tuh ya udah nyiapin ini, tapi kamu tidak. Udah. Makanya kemarin saya bilang bahwa ketika cinta masih ada kata-kata pengorbanan di dalamnya, itu bukan cinta tapi transaksi, Kang. Betul bang. Aku sudah berkorban demi kamu. Itu bukan cinta namanya, itu namanya transaksi. Kenapa? Karena sesaat kita merasa berkorban untuk siapapun, kita lagi menekan. Dan kemarin tuh ada kalimat keren, Kang. Mungkin kita nggak pernah meras uang sama orang, Kang. Tapi kita bisa memeras emosi orang lain, Kang. Oke. Pemeras emosi yang di dalam diri kita ada sesuatu hal penekanan dalam konteks yang namanya pengorbanan. Kita punya ekspektasi dan validasi bahwa karena aku udah gini, kamu harus gitu. Oke. Simpel yang tadi, Kang. Janda dan orang tidak punya pasangan. Sama nggak artinya? Sama. Tapi memang ada stigma sih janda tuh negatif gitu. Itu. Dan diri kitanya dilatih dengan harus mendapatkan ekspektasi yang bagus-bagus. Makanya ketika mendengarkan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi tadi, wah buruk jadi jatuhnya. Karena itu dilatih juga setiap harinya gitu oleh kita.
bener. Karena gini Kang, kita bicara bahwa perceraian jelek, janda jelek, Nah, tar dulu loh. santai aja. Santai aja dulu, belum tentu orang sekarang ada di satu rumah juga oke kok, belum tentu gitu. Nah, jadi maksud saya, ya itu tadi kita kalau ngomongin canda-canda gini tuh sebetulnya untuk membiarkan dan melepaskan supaya nggak jadi stigma yang buruk gitu loh, Kang. Betul. Itu sih intinya. Jadi ya udah, take it easy lah gitu intinya. Saya nikah aja kan telat, 38. Wah, dihinanya habis-habisan sama banyak orang. Hmm. Bener, saya menikah telat baru 2 tahun kan sama istri saya sekarang gitu kan. Hmm. Hmm. Bahkan sama istri sekarang saya udah gak mau punya anak lagi malah. Iya, saya. Makanya tadi kalau misalkan dibilang mandul atau apapun itu, saya mah mau kayak gitu saya. Biar Iya. apa? Biar ngelakuin terus tapi gak jadi buah gitu. Iya benar. Tapi nggak jadi ya. Karena memang 99,9% emang berharap nggak jadi sih. Karena kan saya mah orang entertain, seneng kemana-mana, istri saya juga sama. Jadi ada anak tuh ribet. Ah. Enggak. Kita kan harus jujur ya kamu. Ya maksudnya tuh kalau kecil, masih kecil kan masih Iya. kecil mah gitu kan kita tuh harus gimana. Kalau udah gede mah ya Guni, enggak ribet Guni. Kalau udah gede mah enggak ya. Sekarang kan dititipin tuh kalau kan saya mau ke Jakarta dititipin. Aduh kasihan kan mertua saya juga kadang gitu. Iya, iya. Karena kan di Tapi- bawah nggak akan mungkin. Iya. Tapi secara realitas kan punya anak emang banyak mengorbankan kalori dan energi kan? Jangan salah. Betul. Iya dong. Betul. Gitu intinya. Tapi ya balik lagi ya, kita melihat dari pandangan sudut pandang seapa adanya, moralitas. Nah, intinya kalau kita ngelihatnya 360 lah, 360 kumaha tuh ya, dari sudut pandang yang utuh gitu, udah santai gitu loh, Kang. Santai, benar santai Iya. aja sih. Santai Saya aja. juga santai. Yang penting gimana caranya kita nggak memberikan stigma. Jadi kalau kita tadi ngomong janda apa, jangan tersinggung. Kenapa? Karena ini bukan hal buruk gitu. Benar, bukan hal buruk. Itu aja gitu. Itu sih. Santai aja lah. Sipnya Kangnya, saya teh jam 10 aya halal bihalal euy. Siap, thank you Kan banget. Selasa saya ke rumahnya. Siap. Kita makan nanti hari Selasa. Oke. Sip ya. Siap. Teman-teman, terima kasih. Semoga ada sesuatu di pagi hari ini. Kang, besok lancar-lancar. Berarti besok liburnya. Oke. Oh iya, besok libur, besok libur. Ya teman-teman, besok libur. Kang Adrit harus ke Jakarta. Mungkin pagi-pagi, kalau enggak nanti kita lihat tinggal atau nanti kita lihat besok lah. Tapi poinnya, Kang Adrit nuhun pisan. Kang Adrit sehat. Teh Ajeng, Guni, teman-teman semua yang hadir di sini juga sehat selalu. Keep happy dan love you all. Sampai ketemu hari Selasa di jam dan channel yang sama. Dadah.